Kisah menakjubkan asal-usul perang Badar di bulan puasa Ramadan. Pada Ramadan pertama diwajibkannya puasa, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Umat Islam masih dilanda banyak cobaan dan ujian. Pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW memimpin secara langsung pertempuran Badar. Ini adalah perang pertama setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Perjalanan peperangan itu terjadi di wilayah Badar yang berdekatan dengan sumber mata air Badar yang letaknya antara Makkah dan Madinah. Perjalanan perang Badar kaum muslimin bukanlah untuk mencari kekuasaan, harta, dan kebahagiaan pribadi, melainkan guna untuk mempertahankan martabat dan eksistensi agama Islam dari kezaliman kaum kafir Quraisy. Sebab awal munculnya perang Badar adalah sebab adanya kebencian kaum kafir kepada kemajuan Islam di Madinah. Selain itu, adanya penghadangan kaum muslimin kepada kafilah dagang yang kala itu dipimpin Abu Sufyan yang belum memeluk Islam. Penghadangan ini dilakukan kaum muslimin untuk menuntut dan mengambil hak harta mereka yang sudah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Dalam perang Badar, umat muslim dipimpin Rasulullah, sedangkan kaum kafir dipimpin oleh Abu Jahal. Kaum muslimin kemudian bertempur di perang Badar dengan mengerahkan 314 pasukan, sedangkan dari pihak kaum kafir mengerahkan 1000 pasukan lebih. Jumlah pasukan segitu tentu tidak seimbang. Alat perang yang dimiliki pasukan kaum muslimin hanya berupa ala kadarnya saja dan cukup sedikit. Kaum muslimin hanya bermodal pedang 8 biji, baju perang 6 buah, membawa 70 unta dan 2 ekor kuda. Secara nalar, modal segitu tidaklah mungkin untuk berpulang menang dalam perang skala besar. Dari pasukan kaum kafir Quraisy, mereka berperang dengan peralatan perang yang memadai. Di antaranya, mereka membawa pasukan sebanyak 1000 orang lebih dan 600 pasukan yang berseragam pakaian besi. Adapun untuk tunggangan, mereka membawa 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Tidak hanya itu saja, mereka juga membawa grup musik. Tugas mereka adalah nantinya untuk membawakan nyanyian hinaan untuk pasukan kaum muslimin. Mereka bernyanyi diiringi tabuhan rebana. Umat Islam hanya modal nekat dan yakin. Di saat Nabi hendak memulai bertempur, beliau menyempatkan berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jikalau pasukan kaum muslimin kalah, maka Engkau tak akan disembah di muka bumi ini. Dan luar biasa, Allah SWT kemudian menurunkan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Atas pertolongan Allah, alhasil kaum muslimin berhasil menang dalam perang Badar. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa dalam perang itu ada campur tangan Allah. Allah lah yang telah membunuh orang-orang kafir itu. Meskipun jumlah kaum kafir lebih banyak, namun Allah nampakkan menjadi sedikit supaya kaum muslimin tidak takut dan yakin bisa meraih kemenangan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 23, "Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantah dalam urusan itu." Setelah peperangan, diketahui ada sekitar 70 orang kafir yang mati terbunuh. Sedangkan ada 70 orang yang lainnya dijadikan tawanan perang dan yang lainnya berhasil kabur. Awalnya sahabat Umar usul supaya para tawanan itu dibunuh saja. Tetapi menurut Abu Bakar, sebaiknya mereka dilepaskan dengan syarat membayar uang tebusan. Rasulullah lantas memilih pendapat Abu Bakar. Hal ini juga menjadi wujud rasa kasih sayang beliau kepada antar sesama manusia. Sedangkan di pihak kaum muslimin, hanya ada 14 orang yang wafat pada perang itu. Meskipun ada korban jiwa dari pihak kaum muslimin, tetapi kemampuan bisa memukul mundur 1000 pasukan kafir adalah sebuah prestasi yang menakjubkan. Setelah peperangan, umat Islam juga berhasil mendapatkan banyak harta ghanimah atau rampasan, seperti tunggangan kuda dan unta, serta harta dagangan yang dibawa kafilah Abu Sufyan.
Setelah peperangan Badar, Nabi kemudian bersabda, "Raja'tu minal jihadil asghari ilal jihadil akbar." Kita ini baru saja kembali dari jihad yang kecil, yaitu perang Badar, dan menuju jihad besar. Sabda Nabi ini lantas mengundang tanya dari para sahabat. Faqila, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Lalu apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, "Faqala jihadun nafsi," yaitu jihad perang melawan nafsu. Dari sabda Nabi di atas bahwa pertempuran di medan perang masih kategori jihad kecil, sedangkan jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Salah satu jihad melawan nafsu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun pada saat perang Badar di bulan suci Ramadan, pasukan muslim mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Hal ini supaya nantinya pasukan muslimin memiliki daya kekuatan tubuh yang lebih baik dan tidak loyo saat berperang melawan musuh di medan peperangan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah SWT. Puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang firman Allah SWT, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fali'annahu li wa ana ajzi bih." Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami, fayudayyiqu majariyahu bil ju'." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar." Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.